everyone, good morning. How are you today? Hello guys, welcome back to Miss Wina channel, and today we will learn tematik tema 2B subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. And before we start our lesson, let's pray together. And your friend Emilia will guide us to pray together. Let's pray. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Students, now please open your textbook tematik page 51. Oke, pembelajaran 5 halaman 51. Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya. Ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Contohnya, mengucapkan salam sebelum masuk atau kita ketuk pintu terlebih dahulu, ya. Lalu, peraturan yang kedua, tidak membuat kegaduhan saat bermain. Ya, kita bertamu ke rumah orang, kita bermain dengan teman kita di rumah mereka. Kita tidak boleh membuat kegaduhan, kekacauan, ya. Lalu yang ketiga, berpamitan setelah selesai bertamu. Nah, kita datang ke rumah orang, ketika kita mau pulang, kita harus berpamitan. Ya, itu baru anak yang memiliki sopan santun dan mengikuti aturan. Nah, sekarang ayo peragakan. Gerak tarik menarik dapat dilakukan menggunakan alat. Contohnya, tarik menarik menggunakan tangan. Sekarang anak teacher boleh lakukan ini di rumah berpasangan dengan teman. Kalau tidak ada teman berarti sama abang, ya, karena kan kita sekarang sedang social distancing, jadi di rumah saja, ya. Jadi anak teacher boleh sama abang, kalau nggak ada abang boleh sama adik. Bukan adik baby, ya, adik yang bisa kamu ajak untuk berpegangan tangan seperti di gambar ini, atau mungkin sama mama atau papa kamu, ya. Boleh dipraktekkan. Oke? Lalu luruskan tangan masing-masing ke depan, berpegangan kedua tangan dengan pasangan kamu tadi, lalu saling tarik menarik, ya. Jangan sampai tangannya lepas, ya. Lakukan dengan posisi tanpa berpindah tempat. Oke? Boleh dipraktekkan di rumah, ya. Next, ayo mengamati. Benda memiliki wujud dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, juga gas. Nah, kegunaan benda dipengaruhi oleh wujudnya. Contoh, sapu wujudnya adalah padat, ya. Gunanya untuk membersihkan lantai, dan pensil untuk menulis, ya. Benda-benda pada gambar ini ada sapu, pensil, jus, meja dan sebagainya itu dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaannya ataupun berdasarkan wujudnya. Oke, kita perhatikan dari gambar ini. Yang pertama itu adalah sapu, wujudnya padat. Lalu gambar kedua itu gambar pensil, wujudnya padat. Gambar ketiga itu nama bendanya adalah jus, wujudnya cair. Lalu nama benda yang keempat itu kipas angin, wujudnya adalah padat, ya. Bukan anginnya yang mau kita lihat, tapi bendanya, kipas angin. Oke. Lalu yang kelima, udara dalam bola, wujudnya adalah gas. Karena kan udaranya, bukan wujud bolanya, ya. Lalu nama benda yang keenam adalah buku, wujudnya padat. Dan yang ketujuh, nama benda yang ketujuh adalah udara dalam bola, wujudnya gas. Dan yang kedelapan, nama bendanya adalah meja, wujudnya padat.
Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 ya. Kita akan menebak kata dengan menyebutkan ciri-ciri dari benda tersebut. Oke, sebagai contoh perhatikan ciri-ciri dari benda berikut. Oke, aku termasuk benda padat. Bentukku seperti jamur, dapat dibuka dan ditutup. Aku dapat melindungi orang dari panas dan hujan. Aku adalah payung. Ya. Nah, ketika kita mau menebak kata dengan menyampaikan ciri-ciri benda, kita sebutkan wujudnya seperti apa. Apakah dia benda padat, cair, gas. Kita sebutkan juga kegunaannya. Oke, pasti anak teacher sudah bisa ya melihat ciri-ciri atau menyebutkan ciri-ciri dari suatu benda. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan menambah kosakata kita. Nah, kata yang pertama adalah arti kata dari hujan. Hujan merupakan titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Lalu kata yang kedua adalah angin. Angin merupakan gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Kata yang ketiga, air. Air itu adalah cairan jernih berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Kata yang keempat adalah debu, yaitu artinya adalah serbuk halus, mungkin bisa dari tanah dan sebagainya. Yang kelima adalah panas. Arti kata dari panas merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Yang keenam adalah matahari. Arti matahari adalah benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Sekarang ayo mengamati. Hari sudah malam, saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Mereka juga berdoa sebelum makan. Oke, sebagai contoh, aturan di rumah yang harus kamu patuhi adalah seperti membantu ayah mengangkat barang, membantu ibu mencuci piring, atau merapikan mainan setelah digunakan. Ya. Sekarang teacher mau tanya, apakah anak teacher sudah menjalankan atau mentaati mengikuti aturan di rumah dengan baik? Harus ya, harus mengikuti aturan yang ada di rumah. Ya, karena apa? Karena ketika kita menjalankan atau melaksanakan atau mentaati mengikuti aturan yang ada di rumah, hidup kita akan menjadi lebih tertib. Kita juga akan lebih disiplin. Dan aturan itu juga dapat menciptakan kerukunan. Ya, jadi anak-anak teacher harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, aturan-aturan apa yang disampaikan atau yang ada di rumah. Sekarang mari kita berhitung. Nina membawa bekal kue donat ketika bermain. Ada 2 kotak donat dan setiap kotak berisi 12 donat. Berapakah banyak donat seluruhnya? Nah, pasti kamu sudah tahu kan cara mencarinya ini, yaitu kita kalikan saja 2 dikali 12. Jadi 12-nya ditambahkan sebanyak 2 kali ya. 12 tambah 12. Jadi 2 kali 12 sama dengan 12 tambah 12 sama dengan 24. Sekarang perhatikan, di toko donat bisa dikemas dalam kotak kecil. Setiap kotak kecil berisi 6 donat. Nah, donat yang tadi ada 24 kan? Ada 24 donat. Tadinya dikemas dalam 2
kotak. Setiap kotak isinya 12. Sekarang dia akan dikemas dalam satu kotak itu 6 donat. Maka ada 4 kotak. Jadi banyak donat seluruhnya adalah 4 kali 6 sama dengan 24 ya. 4 kali 6 itu sama artinya dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Nah, bilangan-bilangan yang ketika kita kalikan menghasilkan 24 itu adalah 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Semuanya itu menghasilkan 24. Sedangkan bilangan-bilangan ketika kita kalikan menghasilkan 30 itu adalah 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6 itu semua menghasilkan 30 ya. Sekarang anak-anak teacher mengerjakan ayo berlatih halaman 54 nomor 2 dan 4. Lalu halaman 58 nomor 1, 2, dan 4. Okay, that's all our lesson for today. Thank you for watching. Thank you for your kind attention, and I hope you can understand my explanation. Okay, and before we close our learning today, let's pray together. And your friend Maria will get us to pray together. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to finish thematic our lesson. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Okay students, thank you for watching. See you on the next video and God bless you. Bye-bye. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bye.